Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Sozai Seisuka no Isekai Ryokoki. Anime ini rilis fall 2025. Genrenya adventure, fantasi, dan juga isekai. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang yang sedang sibuk melakukan pekerjaannya di kantor. Beliau ini seorang anak laki-laki parubaya yang sedang mengalami namanya bosan sama kehidupan sehari-harinya. Yang bangun tidur, pergi bekerja begitu aja setiap harinya. Hal tersebut bikin dirinya ingin merasakan hal-hal yang lain gitu kan. Tidak sengaja dia melihat acara sebuah televisi yang dimana dia ingin sekali pergi ke sana. Lama kemudian beneran aja dong orang ini kesedot ke dalam dunia itu. Dan di sana terdapat seseorang yang dikata mirip dengan dewa katanya. Orang yang belum tahu namanya ini telah meninggoy dan sekarang dia ditarik ke sana untuk diberikan kehidupan selanjutnya. Perasaan barusan lagi nonton dah. Mungkin inilah definisi meninggal tidak tahu tempat dan juga waktu. Orang yang ngaku sebagai kami ini memperlihatkan sebuah planet bernama Madeus. Yang katanya ini planet sudah tidak diurus dan sangat tidak bagus. Maka dari itu tujuan selanjutnya orang itu adalah disuruh buat bikin planet itu menjadi penuh dengan kehidupan dan damailah intinya. Tentunya ini sangat berat untuknya ya kan. Tapi dia sudah menjamin kepadanya akan memberikan apapun yang dia mau. Tentu bisa sihir. Terus mendapatkan partner cewek alias harem. Intinya mananya unlimited. Bisa mengerti semua bahasa termasuk bahasa alien. Pokoknya yang OP-OP dia tulis. Dia kasih tahu kalau semisal udah sampai di sana dia kudu mencari uang sendiri. Dia bisa menjual material dan juga yang lainnya. Si kami udah memberikan kekuatan tersebut kepadanya, jadi gampanglah kalau mau mencari barang yang bisa dijual. Kali ini dia tidak bisa nawar, kalau tidak mau berarti dia akan meninggoy. Karena sisa waktunya habis, orang itu pun langsung dipindahkan ke isekai dan menjadi karakter bernama Takeru. Beliau terbangun di tengah hutan belantara dengan pakaian jubah hitam beserta membawa tas item. Baru sadar dia bingung, mesti kemana, modalnya cuma ranting doang. Pas dia coba jalan ke depan Takeru melihat ada desa. Tapi sebelum ke sana dia mau mencari material yang bisa dijual terlebih dahulu. Biar dia bisa beli makanan dan juga sewa kosan. Awalnya dia nggak tahu tuh cara ngaktifin sihirnya gimana. Tapi setelah dia coba menggunakan bahasa Inggris baru dah skill pencarian dia berhasil. Takeru tinggal mengambil barang atau tumbuhan yang bersinar. Dan udah ditandai juga sama bentuk-bentuk kayak kartu. Seperti bentuk keriting, love, dan juga yang lainnya. Dia juga bisa melihat status daripada tanaman ataupun benda yang ia lihat. Setelah berhasil mendapatkan banyak item, nampak semuanya rata-rata levelnya E. Cuma ada satu level C, bentuknya indah seperti telur. Ternyata aslinya itu adalah kotoran hammer. Entahlah hewan apaan ya kan. Habis mendapatkan hasilnya, Takeru coba masuk ke area pedesaan. Di sana terdapat penjaganya yang asing dengan kedatangan si Takeru. Dia menganggap kalau Takeru ini seorang petualang. Padahal dia cuma pengembara aja sambil mencari barang-barang. Terlihat postur tubuh si Takeru tinggi banget, makanya dia mengira Takeru seorang petualang. Dia kesana mau jual item sekaligus ngekos. Alhasil dia diizinkan masuk, pas masuk itu udah diduga lah. Dia adalah orang asing, terus tinggi juga badannya. Sangat berbeda, yang membuatnya diliatin oleh warga. Tak lama dia berhasil menemukan tempatnya lalu masuk ke dalam. Baru ke dalam dirinya langsung ditanya tentang tujuannya. Takeru tanpa basa-basi bilang bahwa dirinya mau menjual kotoran hammer yang tadi dia dapatkan. Karena memang dia buat apaan kotoran kayak begitu. Tapi ternyata itu sangat berharga, bahkan dihargai senilai 5 koin emas yang sama dengan 5.000 rev. Kalau uang di sana, tapi kalau di yen kan bisa 50.000 yen. Karena dia kagak tahu harga pasaran, jadi dia jual aja dah, yang penting dia bisa makan dan juga bisa ngekos. Kebetulan murah ya kan ngekos juga.
Si Takeru juga menjual semua item yang dia dapatkan tadi, kayak bahan makanan dan juga yang lainnya. Tentu katanya sangat jarang orang yang menjual beginian ke pedesaan macam ini. Makanya dihargai dengan harga yang lumayan. Melihat si Takeru piawai dalam mencari item, kayak begini bikin orang tersebut meminta bantuan kepada si Takeru untuk mendapatkan biji mithril di sebuah gunung yang ada di utara, yang dimana agak susah buat mengambilnya dan terdapat banyak monster juga. Dia agak ragu tuh, tapi dia mendapatkan peta menuju ke sana yang auto bakalan dia coba. Lumayan lah bijinya bisa dia jual mahal banget. Setelahnya si Takeru pun ngekos terlebih dahulu. Akhirnya Takeru bisa beristirahat namun ada yang kurang. Dia ingin mandi kayak di onsen gitu. Tak lama pelayannya datang membawa air sebaskom katanya buat melap tubuhnya. Ketika menanyakan pemandian di desa tersebut kagak menyediakan, katanya onsen macam itu khusus buat pejabat. Orang biasa kagak boleh katanya. Karena di dunia itu terkenal pada bisa sihir, jadi dengan air sebaskom bisa dipakai buat mandi. Alhasil dia ambil dan ngasih uang tip kepada pelayan tersebut. Pas dia coba memang berhasil, cuma rasanya beda dengan mandi di kamar mandi atau di onsen sekalipun. Keesokan harinya si Takeru beneran mau mengunjungi ke gunung yang kemarin disarankan. Dia seperti biasalah mencari bahan-bahan terlebih dahulu. Ketika sedang mencari item tersebut di sana, dia melihat ada bentukannya itu kayak skop. Pas dilihat ada tengkorak lengkap dengan jira dan juga pedang. Kemungkinan besar itu adalah prajurit yang sudah gugur. Melihat itu langsung Takeru kubur dan didoakan. Terus dia kembali lanjut lagi karena posisinya masih jauh. Jadi dia membuat lingkaran dan juga kekai biar tidak ada hewan buas yang menyerangnya. Dan dia di sana masak menggunakan bantuan batu sihir. Dia masak dengan bahan-bahan yang dia dapatkan tadi. Tapi entah itu daging dari mana. Untungnya rasanya enak. Takeru juga bisa merasakan kehidupan di isekai itu sangat menarik. Setelah itu dia udah sampai di hutan Ancient Dragon yang nampak gelap banget. Sebentar lagi dia bakalan nyampe di tempat tujuan yang menurut dia aneh. Anehnya adalah tempat sehoror ini tidak ada monster yang dikatakan si bapak itu. Nampak dia aman-aman aja saat ini. Atau mungkin karena dia bau badan jadi monster kagak mau menyerangnya. Takeru cuek aja dah dan fokus ngeluting. Habis looting dia berlari keluar hutan itu. Dikira bakalan selamat keluar hutan itu, dia malah terjatuh ke dalam jurang. Untung aja dia bisa menggunakan sihirnya jadi aman. Bisa terbang kayak gitu, tapi tetap aja trauma anjir. Jatuhnya dia malah mendapatkan berkah. Ada berbentuk ketupat yang dimana itu pertanda material. Bener aja itu adalah biji perak. Namun sayangnya tidak ada biji mithril di tempat itu. Tak lama kemudian pas dia jalan ke depan ada tanda wajik lagi tapi agak redup. Karena tempat ini udah agak mau roboh, dia seranglah siapa tahu ada barang berharganya. Pas dia hancurkan menggunakan sihirnya, bener aja ada biji mitrilnya walaupun memang tidak banyak tapi lumayan. Ledakannya tadi membuat sebuah jalan menuju ke suatu tempat terbuka. Pas dia telusuri terlihat ada air yang kelihatan jernih banget. Sama si Takeru di scan ya kan, ternyata itu adalah air sihir yang memiliki level SS. Si Takeru tentu mau meminumnya. Tadinya mau ia bawa, cuma pasti sulit kalau dimasukin ke item box. Tak lama kemudian muncul sesuatu di bawah air sana. Ternyata isinya adalah naga. Dia dari tadi ngomong dikacangin sama si Takeru. Dia lagi tidur diganggu dengan keberadaannya. Dia auto meminta maaf dengan membungkukkan tubuhnya. Ini udah biasa dia lakuin di tempat kerja. Naga tersebut tertarik dengan si Takeru yang katanya mempunyai mana yang besar, sehingga bisa membangunkannya. Takeru baru ngeh bahwa ini adalah naga Ancient Dragon. Yang dikata si bapak kemarin namanya Poldeus katanya. Karena Takeru terlihat kuat, dia meminta bantuan Takeru untuk menetaskan telurnya yang belum netas. Alias anaknya mungkin. Dengan mananya yang gede itu dia bisa menetaskan itu telur.
Kalau berhasil dia akan mendapatkan batu sihir atau biji mithril yang banyak banget. Alhasil sama si Takeru dicobalah sama telurnya yang gede tersebut. Harusnya dia tinggal dipanasin aja. Telurnya siapa tahu bisa menetas ya. Tapi Poldeus memintanya untuk memberikan mananya kepada itu telur. Alhasil dia lakuin. Dan yang terjadi mana dia kesedot semua yang bikin si Takeru kehilangan kesadaran. Mungkin udah wasted kali ya. Tapi di tengah itu dia bertemu dengan seseorang lagi yang mukanya mirip dengan Takeru. Tapi mirip si dewa yang tadi. Katanya Takeru sangat ceroboh yang bikin dirinya kehilangan mana dan tidak sadarkan diri. Tapi mungkin inilah jalannya dan partner yang dimaksudkan itu akan segera hadir. Dia tak lama terbangun, suasananya menjadi gelap banget. Pas dia keluarin sihir cahaya, telurnya sudah menetas dan muncul naga kecil yang sangat imut sekali. Takeru berhasil menetaskannya. Baru saja menetas, Poldeus menyuruhnya untuk memberikannya nama. Alhasil mau nggak mau si Takeru memberikan nama. Setelah berpikir panjang lebar, dia memutuskan untuk menamainya dengan nama Black. Atau dipanggilnya B. Nama panjangnya Black Noble Poldeus. Selanjutnya anaknya tersebut akan ikut dengan si Takeru berpetualang. Dia yakin kalau sama si Takeru, si B bakalan aman soalnya kekuatannya sama dengan si Poldeus. Dia cuma memberikan sesuatu kepada tasnya tersebut. Mau nggak mau si Takeru menerimanya dan akan berpetualang bersama naga imut ini. Singkat cerita, setelah menolong Poldeus, si Takeru pun mulai keluar dari goa tersebut bersama dengan anak naganya. Pas keluar, si Takeru udah merasakan lapar karena posisinya sudah sore juga ya kan. Jadi dia mau berkemah aja di sana sambil masak-masak. Sebelum itu dia memberikan minum dulu kepada si B, yang dimana minumnya itu adalah air sihir tadi. Ternyata Poldeus menghubungkan danau tadi dengan tasnya biar anaknya bisa minum air itu terus. Di sana si Takeru juga disuruh untuk mencobanya. Pas dia cobain airnya terasa segar, beda dengan air biasa katanya. Lalu setelahnya dia mau memasak yang macam biasa menggunakan batu sihir. Tak lupa dia pasang kekai lalu lanjut menyalakan apinya. Tidak sia-sia dia belajar batu sihir sebelum berangkat ke situ. Ternyata benar-benar sangat berguna. Kali ini dia memasak stik dan juga sayur sop, seperti yang sebelumnya dia bikin. Ketika udah jadi ternyata si Bi ngiler banget. Melihat makanannya, alhasil sama si Takeru dikasihlah supnya yang masih panas. Karena terlalu terburu-buru jadinya dia kepanasan macam itu. Sama si Takeru dibantu ditiupin baru bisa nikmat. Kelihatan dia sangat suka makanannya, bahkan dia makan banyak banget sampai perutnya buncit macam itu. Si Takeru di sisi yang lain merasa lega karena makanan yang dia makan masuk juga ke perutnya si Bi. Jadi nggak pusing nyari makanan untuknya. Cuma dia mempertanyakan kepada si B apakah tidak masalah dirinya jauh dari bapaknya. Dia merasa kagak masalah selagi sama si Takeru. Takeru iseng cek rankingnya, ternyata naga sekecil itu udah ranking B anjir. Walaupun begitu si Takeru kagak boleh mengandalkannya. Soalnya bentukannya masih kecil. Dia harus tetap menjaganya ya walaupun rank dia berada di bawahnya si B. B terlihat malah tertidur di sana. Keesokan harinya, si Takeru mulai memanjat tebing tersebut. Ketika dia udah sampai di atas sana, nampak dia baru bisa mengenali tempatnya. Kalau inilah yang kemarin dia jatuh. Sekaligus hutan Ancient Dragon. Tapi anehnya suasananya berbeda dengan yang kemarin. Kali ini lebih terang. Sehingga si B bebas berterbangan kemana-mana. Dia agak aneh gitu kan, terus dia coba cari bahan-bahan level C di tempat itu. Pas dia cari banyak item yang belum pernah dia temukan sebelumnya. Lumayan lah ya. Tak lama kemudian si B terlihat ketakutan. Pas dia cek menggunakan sihirnya, nampak di depan sana banyak monster yang sudah menunggu si Takeru. Dia aneh mengapa kemarin mereka kagak muncul. Mungkin memang benar karena dirinya bau badan. Makanya monster kagak mau mendekatinya. Terus di belakangnya juga ada monster burung yang gede banget. Cuma Takeru pasang muka biasa aja karena lebih takut si Poldeus dibandingkan dirinya.
Terlebih burungnya tersebut bisa dia masak jadi makanan yang enak. Maka dari itu dia siapin sihir untuk mengalahkannya biar dia jadikan hasil buruannya hari ini. Setelah diserang menggunakan kekuatan es, dia langsung tumbang. Tak lama monster yang tadi pada mendekat yang ternyata itu adalah monster serigala. Tanpa banyak cincong, si Takeru melawannya dengan beberapa kekuatan sihir seperti terbang dan juga tonjokannya menjadi kuat banget. Dia dengan mudah melibas semuanya. Dia yang lagi mencari item level C, lumayan bisa mendapatkan daging level C juga, bisa dia masak sekalian. Masalah belum selesai, sampai di sana makin banyak monster yang berdatangan. Karena kagak bakalan habis, Shibi mencoba membawa si Takeru untuk terbang. Ternyata kecil-kecil begitu bisa berguna juga, tapi karena kelamaan jadi sama si Takeru ditambahkan kekuatan sihir. Alhasil naiknya kenceng banget, saking kencengnya Shibi kepencet lepas. Untung aja dia masih hidup ya kan, setelah dijatuhkan setinggi itu. Ternyata si Takeru dijatuhkan tepat melewati tebing yang lumayan jauh, jadinya dia bisa lebih cepat untuk bisa kembali ke desa. Tapi sebelum itu dia memperingati Shibi untuk tidak gegabah menggunakan kekuatannya. Dia boleh membantunya tapi harus berhati-hati juga katanya. Setelahnya si Takeru melanjutkan kembali perjalanannya sambil menuju ke desa yang kemungkinan membutuhkan waktu seharian. Takeru macam biasa sambil mencari bahan-bahannya. Di tengah lagi asik mencari bahan, di sana terdengar seperti suara monster. Suaranya semakin jelas tapi kagak kunjung menampakkan diri pula. Alhasil sama Shibi dicari tahu sumber suaranya yang ternyata pas nggak lama ditemuin oleh Shibi itu bukanlah monster melainkan seorang elf yang tidak berdaya. Si Takeru mempertanyakan keadaannya, kenapa? Dia kira si elf ini habis latihan badannya babak belur. Ternyata bukan, ditambah sumber suara tadi itu ternyata datang dari perutnya si elf ini. Dia kelaparan karena 3 hari belum makan katanya. Dikira apaan ya kan karena habis dia kasih minum. Walaupun baterainya mulai terisi, tapi elf ini masih kelaparan. Alhasil sama si Takeru dikasih makanan darurat yang sengaja dia bungkus. Elf tersebut kagak bisa menolak dan langsung auto hidup. Seger lagi dah badannya yang tadinya lemes sudah makan roti langsung pengen ke surga. Kayaknya kalau lapar makan apa aja menjadi kenyang dan juga enak. Si Takeru aneh mengapa dirinya tidak mempersiapkan bekal untuk perjalanannya. Padahal walaupun dekat ke situ harusnya dia membawa bekal. Katanya dia buru-buru makanya kagak membawa apa-apa. Sekarang yang tubuhnya sudah bisa bergerak lagi dirinya mau langsung pergi karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Setelah membereskan elf kagak jelas dia meneruskan kembali perjalanannya. Di sana Shibi salpok sama ranting atau akar yang dibawa oleh Takeru. Ternyata kayak gitu doang rankingnya SS anjir. Sama Shibi diubah ranting tersebut menjadi semacam tongkat sihir gitu. Menurutku udah kayak tongkat kakek Dragon Ball botak anjir. Tak lama kemudian mereka udah bisa keluar dari hutan. Terus si Takeru melihat dari kejauhan kalau ada kereta kuda yang akan mengarah ke arah dirinya. Tak lama kemudian bener aja itu kereta kuda yang berlevel E. Si kuda ini yang punya menanyakan tujuan si Takeru. Dia bilang mau ke arah desa. Karena mungkin kasihan kepada si Takeru jalan kaki, maka dari itu dia mengajaknya untuk bareng-bareng. Awalnya Takeru nolak karena tinggi badannya bakalan kagak cukup sama kereta kudanya. Namun pas dia suruh masuk ternyata masih cukup. Dia langsung berterima kasih tentunya, terus dia berkenalan terlebih dahulu dengan satu keluarga ini. Lalu dia mempertanyakan kepada mereka kenapa bisa tahu kalau dirinya bukanlah seorang bandit atau penjahat lainnya. Katanya mereka punya yang namanya lonceng sihir yang bisa mendeteksi penjahat kalau diem. Berarti Takeru bukanlah penjahat, makanya mereka ramah-ramah. Mereka kaget ketika tahu si Takeru ini seorang petualang yang mencari item. Katanya udah jarang banget orang sepertinya. Sama kemudian Shibi yang diumpetin malah ketahuan karena dia berisik. Tidak bisa diam, jadi mau nggak mau dia keluarkan. Dia berharap mereka kagak panik. Pas
Pas tahu itu naga kecil, seketika para bocil auto senang karena naganya imut. Dikira bahwa begituan aneh, ternyata memang seorang petualang sepertinya suka pada bawa hewan begitu. Cuma kalau kesatria naga itu udah jarang banget. Si Takeru juga kagak mau ngasih tahu kalau itu adalah anak dari Ancient Dragon. Takeru kudu baca soal kesatria naga yang mereka maksud tersebut. Setelah di perjalanan akhirnya mereka berkemah terlebih dahulu karena udah malam. Si Takeru menyiapkan bahan makanan yang telah dia looting tadi siang. Takeru juga yang akan mengambil alih untuk masak kali ini juga. Takeru memasak menu yang seperti biasa tapi ada tambahan, yakni salad jamur. Mereka udah pada ngiler banget pas dicoba, memang rasanya enak. Begitu juga dengan si bapak yang baru pertama makan beginian, udah enak banget, luar biasa. Sampai terharu kayak begitu. Terus habis makan mereka bernyanyi dan juga berjoget bersama. Takeru terlihat lebih lepas dalam tertawa. Dia seperti menghilangkan beban yang ada di dunia sebelumnya. Karena memang hal seperti ini baru saja dia rasakan untuk pertama kalinya. Habis bersenang-senang dia pun mau beristirahat. Singkat cerita, pagi harinya di kala yang lain pada masih tidur, si Takeru sudah terbangun lebih awal. Dia terlihat sedang membersihkan alat-alatnya, salah satunya adalah gunting. Si bapak mengajak habis sarapan mereka akan langsung berangkat lagi menuju ke desa. Si emak terkesan dengan si Takeru yang cinta banget sama alatnya sampai dijaga kayak begitu. Sebelumnya si Takeru meminta sesuatu, yakni dia ingin kalau yang mengendarai delmannya itu adalah dia. Dikasihlah ya kan sama si Takeru, untungnya saja. Dia terlihat jago, bahkan kudanya mampu nurut dengan keinginannya. Tak lama si Bi udah terbangun dan disusul dengan sampai di desa tempat tinggalnya. Di sana si Takeru berpisah dengan si bapak. Takeru sangat berterima kasih berkat dirinya. Dia bisa pulang naik delman. Jadi nggak usah jalan kaki. Terus juga kata penjaganya, si bapak tadi sudah terbiasa berkelana untuk mencari rajutan. Kalau dia udah melakukan perjalanan buat mencari rajutan, otomatis udah mau masuk musim semi. Pantesan aja dikasih makan dia rada nangis. Mungkin pembekalannya habis, jadi dia senang bisa makan enak. Sama kemudian si Takeru pun ke tempat si Malau, yang mana di sana dia membawa batu mithril yang dia inginkan tersebut. Bahkan dia bukan membawa batu mithril biasa, melainkan batu sihir mithril. Malo coba lihat-lihat lebih detail lagi dan gak lama dia kaget kalau ini bukanlah batu mithril biasa gitu kan. Si Takeru yang udah tahu pura-pura kagak tahu, biar kelihatan newbie ya kan. Si Malo ujungnya kagak bisa membayar karena ini barangnya sangat berharga. Bahkan dia mempertanyakan kenapa si Takeru bisa mendapatkannya. Walaupun alasannya kagak sengaja atau hoki dan sebagainya, si Malo merasa si Takeru memang mempunyai skill di bagian ini atau mencari material. Maka dari itu dia menyarankannya untuk pergi ke kota Belkam, tempat yang lebih ramai daripada di desa, dan di sana terdapat wadahnya untuk si Takeru biar bisa menjadi petualang resmi lah gitu. Dia yakin dengan si Takeru pergi ke sana, dia bisa membawa nama desa ini juga biar lebih terkenal. Dan nama dia juga akan menjadi viral. Namun Takeru merasa tidak mementingkan hal semacam itu. Tapi di saat Takeru berasa bersemangat karena dia dikirim ke isekai, mungkin inilah yang harusnya dia lakukan, yaitu berkelana. Sebelumnya dia baca-baca dulu terkait guild yang dimaksud. Dia mencoba untuk memahami lah soal guild tersebut. Sebelum dirinya pergi, Takeru mau melakukan sesuatu dulu, yaitu dia mau mengolah monster burung yang dia kalahkan untuk dijadikan bumbu penyedap. Terus juga dia mencari bahan-bahan untuk keberangkatannya nanti dan ditutup dengan pesta di malam hari bersama warga-warga. Sehabis pesta, si Takeru kembali ke kosannya dan dia berpikir untuk memberikan sesuatu sama desa ini. Karena menurutnya desa ini udah membantu dia banget. Alhasil dia mendapatkan ide setelah melihat lentera dan juga batu sihir mithril yang dia punya. Si Takeru mencoba merubah batu sihir mithril dan lentera tadi menjadi sebuah sihir untuk menjaga desa tersebut. Dan itu berhasil dia lakukan.
Setelah si Takeru besoknya dia mengambil kaldu atau penyedap rasa yang dia proses kemarin. Kemungkinan dengan kehilangannya si Takeru desa tersebut bakalan kembali menjadi sepi. Si Takeru juga tidak bisa tinggal di situ terus. Dia pengen berkelana sejauh mungkin. Mungkin nanti dia akan pulang ke situ lagi, soalnya desa itu udah kayak rumahnya sendiri. Sebelum berangkat, dia dikasih pembekalan yang banyak banget sama si ibu. Habis itu dia pun berpisah dengan warga-warga. Sebelumnya si Takeru memberikan lentera yang dia bikin semalam untuk menjaga desa ini dari para penjahat dan juga monster. Pada awalnya mereka kagak mau menerimanya karena ini terlalu mahal buat mereka. Si Takeru kagak masalah lalu dia pun pergi. Si Malau curiga dengan isinya yang ternyata dia kaget kalau isinya itu adalah batu sihir yang kemarin dia dapatkan. Sekarang pun mereka tidak bisa memberikannya lagi kepada si Takeru. Sama kemudian ketika dalam perjalanan yang gabut, tiba-tiba di tengah saja ada yang mencegatnya. Dia dijagain sama monster kepiting yang gede banget. Pas dicek statusnya adalah ranking C. Dan yang paling penting itu bisa dimakan. Hal tersebut langsung bikin si Takeru bersemangat karena tahu sendiri kalau rasa kepiting itu enak banget. Alhasil si B langsung saja serang pakai suaranya yang cempreng dan auto langsung pingsan. Tidak sampai di sana ada dua monster lagi yang mengepungnya. Si Takeru sudah tenang kalau kepiting ini kagak bakalan bisa jalan ke arah depan. Ternyata kali ini bisa, untung saja si B yang membawanya ke atas yang bikin keduanya beradu dan juga Matoi kagak jelas. Dan satu lagi yang pingsan tadi sama si Takeru langsung dihajar dengan tongkatnya. Malam harinya si Takeru langsung mengeksekusi kepiting yang gede-gede itu. Ini masak besar pertama kalinya yang dia lakukan. Untungnya, dia udah persediaan garam, kaldu, dan juga yang lainnya. Dan ketika dirasain itu memang rasanya enak banget coy. Dengan ada makanan begini kehidupannya tambah nyaman. Singkat cerita mungkin Takeru sudah menghabisi beberapa minggu di perjalanan menuju ke sana. Karena katanya kalau ke Belkaim itu sekitar 1 bulanan baru nyampe. Sekarang si Takeru sudah berada di depan pintu masuknya, tapi sebelum masuk akan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Kota ini dikenal dengan bisnis jual beli dan juga para petualangnya. Sebelum masuk ke dalam, si Takeru menyembunyikan si B dulu yang takutnya menjadi masalah. Ketika sudah di dalam tas, dia dinonaktifkan dulu. Soalnya itu item box, jadi tidak kelihatan. Kali ini aman-aman aja. Namun masih belum bisa masuk. Si Takeru dicari di bagian badannya. Takutnya ada sesuatu gitu kan. Disebutnya Opolus. Katanya itu dibuat untuk melihat status orang. Si Takeru penasaran di mata orang dia statusnya kayak gimana. Pas dia lihat sendiri nampak memang tidak menonjol sama sekali. Tapi mereka mendeteksi kalau si Takeru ini membawa naga. Alhasil si Takeru pun mengeluarkan CB. Mereka merasa enggak aneh, petualang mencari material macam si Takeru membawa naga. Kagak bikin mereka curiga dan juga takut. Cuma dia menyuruh Takeru buat memberikan tanda biar tahu dan mereka juga akan melaporkan kalau ada naga yang masuk ke kota. Setelah buka-bukaan dan tidak ada masalah dengan si Takeru, dia pun diperbolehkan untuk masuk. Ketika dia sudah masuk ke dalam kotanya, dia terkejut kotanya ramai banget. Si Takeru baru bisa merasakan isekai yang sesungguhnya. Soalnya isinya banyak sekali sama ras yang berbeda-beda. Fokus dia sekarang ke guild terlebih dahulu. Sesampainya di sana dia disambut sama resepsionisnya bernama Ariana. Dia yang akan menjadi pemandunya si Takeru. Takeru bilang kalau dia adalah seorang pencari material, makanya dia ngisi formulir pendaftaran lebih dulu. Dia yang kagak bisa bahasa isekai jadi bisa, karena melihat tulisan kagak ngerti menjadi bahasa Jepang. Sesudah ngisi dia ditanya-tanyalah soal pengalamannya di dunia luar. Apakah udah pernah mengalahkan monster dan lain-lain atau kagak? Di situ dia udah nyantumin banyak monster yang telah ia kalahkan. Lalu Ariana meminta bukti salah satu aja.
Karena disuruh untuk menampilkan bukti, dia keluarin aja kepiting yang kemarin dia kalahkan. Seketika Ariana langsung syok. Ada monster beneran di sana. Yang lain langsung nyamperin ke arah si Takeru untuk meminta penjelasan. Dia kasih tahulah kalau dirinya cuma memberikan bukti doang, kagak ada apa-apa. Sampai-sampai dia diterawang sama salah satu orang karena takutnya orang jahat. Katanya warnanya biru yang otomatis si Takeru orang baik. Mereka semuanya percaya. Mereka jadi pada tahu kalau si Takeru mempunyai item box dan juga seorang pencari material yang udah langka. Melihatnya punya item box terus punya peliharaan naga membuat yang lain ingin merekrutnya untuk masuk partiannya. Sayangnya dia nggak mau jadi tenar lalu dilanjutkan kembali lah pendaftarannya. Sekarang si Takeru sudah resmi terdaftar di Guild itu. Rank dari app terlebih dahulu dan dikasih seperti gelang sebagai penanda. Singkat cerita entah mengapa aku nggak tahu ini anime kayak di skip gitu dan tiba-tiba si Takeru berada di daerah Kumo yang sedang bertemu dengan satu keluarga. Katanya Takeru telah menyelamatkan si suami yang ada di perbatasan desa Tormi. Makanya sama si Takeru diselamatkan. Kebetulan juga dia mendapatkan amanat dari keluarganya yang ada di desa Tormi untuk membawakan bawaan kepada keluarga ini. Si Takeru di sana masih kasihan dengan kondisi si suami. Hingga akhirnya dia coba sembuhkan menggunakan kekuatan sihirnya. Terus juga dirinya sudah berkelana sebelumnya mencari material dan juga yang lainnya. Dia berhasil juga mendapatkan seperti jamur yang langka dan yang lain sebagainya. Setelah melihat kinerjanya, membuat mereka yakin sama si Takeru kalau kerjanya bagus. Begitu pula dengan Ariana yang udah percaya sama si Takeru langsung memberikan misi lagi dengan menyuruhnya mengumpulkan tanaman obat. Si Takeru mengambil setengahnya biar kagak keteteran juga. Sebelumnya Takeru pernah bertemu dengan si Clay di pemandian air panas. Dia melihat si Clay memiliki luka di punggungnya. Lalu mereka berdua sedikit bercerita di sana. Terus Takeru juga ditawarin untuk naik ke tingkat selanjutnya yang mungkin akan bikin dia menjadi populer. Tapi sayangnya si Takerunya malah kagak mau. Dia lebih baik seperti ini aja. Dia juga kagak mengejar yang namanya popularitas. Mending hidup dengan damai aja kayak begini. Dikala dia pengen hidup dengan damai, ada aja muncul masalah baru yang dimana katanya ada kumpulan goblin yang mau menyerang Belkam. Anggota guild langsung pada heboh ya kan dan langsung dikumpulkan juga untuk supaya bisa menahan para goblin itu supaya tidak masuk ke dalam kota. Ketuanya meminta data-data ranking pesertanya. Nampak yang ranking A cuma ada si Clayton doang. Jadi mau nggak mau dia harus bantuin. Sementara untuk ranking D, mereka akan berjaga di barat supaya goblin tidak melewati jembatan tersebut. Si Takeru yang mau pulang dan kagak mau ikutan karena ranknya masih F, ternyata dipanggil juga dan disuruh buat ikut. Padahal dirinya kagak bisa apa-apa. Dia mengatakan si Takeru bisa memaksimalkan kemampuannya, tidak harus bisa bertarung. Walaupun dirinya cuma bisa sihir penyembuh, itu sangat dibutuhkan sekali. Sebelumnya dia juga diremehkan sama petualang yang lain. Mentang-mentang rank si Takeru lebih rendah daripada mereka, si Takeru dianggap beban. Dan jangan menambah beban orang-orang. Takeru akan ditemani sama Moselia yang bisa sihir penyembuh juga. Terlihat dirinya bersemangat sekali. Tapi anehnya ketika udah sampai di medan perang, Moselia malah kelihatan ketakutan padahal dia cuma bagian paling belakang alias yang nyembuhin korban. Si Takeru terus dipepet kayak begitu yang membuatnya harus menenangkan ini bocah. Dia mencobalah dengan ceramahannya biar ini bocah kagak ketakutan lagi. Apalagi kagak ada musuh apapun di tempat tersebut. Setelah diceramahi sedikit barulah dia bisa tersenyum dan bersemangat. Lama kemudian muncul si Clayton, dia ngakak mendengar ceramahan si Takeru kepada si Moselia. Takeru tahu kalau omongannya tadi mungkin lucu untuk dirinya yang seorang petarung. Clayton tidak merasa demikian. Sekarang dia akan terlibat dalam pertempuran ini. Dia masih memiliki luka di punggungnya.
Bentar lagi hujan, kalau kena air bisa-bisa sakit ya kan lukanya tersebut. Tak lama kemudian ada sesuatu yang datang. Clayton mengatakan kalau para goblin mungkin udah menembus wilayah Belkam. Maka dari itu mau nggak mau Clayton akan menuju ke sana. Dia akan menyelamatkan yang lain walaupun tubuh dia yang hancur. Si Takeru jadi bingung mesti kayak gimana. Kalau udah kayak begini otomatis dirinya harus ikut campur juga. Alhasil si Takeru mengambil tongkatnya dan memberikan sihir pelindung di area situ. Sementara dirinya akan menyusul si Clayton karena sebelumnya dia dikasih tahu untuk melindungi apapun yang ingin Takeru lindungin. Di sisi lain, para pasukan Belkam udah keteteran dengan jumlah goblin yang begitu banyak. Untung saja ada si Takeru datang yang langsung mengeluarkan kekuatan di tangannya. Walaupun udah menggunakan sihir, tetap saja sakit tangannya. Lalu si B ambil bagian dengan menyerangnya menggunakan kekuatan petir. Takeru menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Katanya mereka kedatangan goblin dengan varian baru atau kita sebutnya bos goblin yang menyerang mereka sehingga mereka harus berpisah dengan si Clay yang kali ini sedang berhadapan sama goblin tersebut. Terlihat dirinya sedang kesulitan melawan goblin biasa yang banyak banget. Ditambah hujan yang bikin lukanya sakit. Ketika mau diserang untung aja Takeru datang menolongnya. Dia aneh mengapa dia datang ke situ. Takeru ingin membantunya. Dia tahu kalau Clayton sedang merasakan sakit di lukanya. Terlihat bos goblinnya sudah menampakkan diri dan kembali menyerang mereka berdua. Walaupun disuruh buat pergi tapi si Takeru kagak mau. Dia ingin menemaninya bertarung karena lukanya boleh disembuhkan. Dan memang kagak ada kenangan manis dengan lukanya itu. Alhasil si Takeru mengambil air sihir Ancient Dragon yang diguyur kepada dirinya, lalu dia pakai sihir penyembuhan sehingga lukanya sembuh dan kekuatannya meningkat. Si Clay auto berubah mode dengan penampilan naga yang mengerikan. Ini seperti kekuatannya di masa muda lalu. Terus dia menghabiskan semuanya. Setelah beres, yang lain pada datang dan menanyakan kembali siapa si Takeru ini yang bisa sihir penyembuhan. Takeru tetap rendah hati kalau dia cuma seorang pengumpul material, ranking F. Sehabis selesai dengan melawan goblin, si Clay meminta penjelasan bagaimana bisa si Takeru mengeluarkan kembali kekuatannya yang sudah lama hilang. Katanya itu kekuatan turun-temurun dari rasnya yang dimana kalau kagak bisa kekontrol bisa-bisa menyerang si Takeru juga. Di satu sisi dia senang tapi di sisi lain juga dia horor. Si Takeru ngasih tahu kalau dia menggunakan air magic dari Ancient Dragon. Dia ngasih tahu bahwa si B ini adalah anaknya dari naga tersebut. Dia makin penasaran siapa si Takeru sebenarnya. Soalnya sudah dikasih tahu untuk menutup rapat-rapat soal asal-usul dirinya. Awalnya dia kagak mau ngasih tahu, tapi dia terpaksa gitu kan memberitahunya dan jujur kalau dirinya dari dunia lain. Si Clay kurang paham. Dijelaskanlah bahwa dirinya orang yang terlahir kembali setelah mengalami kematian di dunia sebelumnya. Di situ dia mulai mengerti. Dia masih tidak menyangka aja gitu kan sama si Takeru udah bikin dirinya kayak berapi-api lagi. Besoknya Takeru jalan-jalan di kota, terlihat dia mau membeli sesuatu di tempat pengrajin. Singkat cerita, si Takeru bertemu dengan orang jago pandai besi. Di sana dia tadinya mau memperbaiki guntingnya tersebut, karena udah kagak enaken. Orang ini bernama Rebel. Katanya dia bisa membenarkannya, tapi dia ingin menunjukkan si Takeru kepada bosnya. Soalnya Takeru akhir-akhir ini terkenal karena jago dalam hal mencari sebuah barang dan lain-lain. Ketika masuk ke dalam sana, si Takeru sangat terkesan sama pekerjaan pandai besi yang membutuhkan kerjasama tersebut. Lama kemudian mereka sudah sampai di ruangan bosnya. Di situ Rebel langsung saja bilang kalau dia membawa orang yang lagi viral itu. Si bos mengetahui akan hal tersebut, lalu dia meminta si Takeru pengen apa dari dia. Si Takeru sebenarnya simpel aja, cuma pengen ngebenerin guntingnya itu. Nah, si Rebel sebelumnya telah memberikan syarat
Jikalau si Takeru ingin dikabulkan gitu kan keinginannya, yakni si Takeru harus membawakan sebuah batu yang bernama Ildrid yang ada di tambang Raihai, yang tepatnya ada di negeri Paradao atau disebutnya Pojerao. Tapi kata si bos tambangnya kini udah tidak aman lagi karena ada monster iblisnya di dalam sana. Jadi si bos memarahi bawahannya tersebut karena sudah memberikan syarat yang berbahaya kepada si Takeru. Apalagi dia masih muda ya kan, tapi di sana Takeru tidak keberatan dengan syaratnya. Asalkan dia bisa mendapatkan gunting yang bagus. Bagian dia juga udah berpengalaman melawan para monster ketika petualangan yang dia jalani, jadi kagak masalah. Alhasil si Takeru mengambil tantangan tersebut dan pergi ke Pojerao dengan modal nekat doang. Di perjalanan menuju ke sana, si Bi pengen masak kepiting lagi, tapi kata si Takeru kepitingnya udah habis. Memang mantap sih kalau masak kepiting lagi. Di tengah itu ada salah satu penumpang yang satu arah ngomongin soal tempat yang mereka lewati, yang katanya suka ada gempa di sana. Si Takeru kagak menghiraukan akan hal itu. Dia turun pas banget di penjualan kuda gitu dan kebetulan dia dengar suara yang tidak asing baginya. Pas dia samperin ternyata itu si Elf yang kemarin dia temukan. Dia sedang mencari kuda yang bisa terbang yang dimana di tempat itu kagak ada. Kebanyakan adanya burung gitu. Dia disaranin untuk ke tempat negeri Paradise gitu kan. Baru dah bisa pergi tuh anak. Sembari menuju ke tempat tujuan, si Takeru mau sambil mencari bahan makanan dan juga yang lainnya bareng si Bi. Ketika dirinya sedang asik mencari sesuatu di sana, si Takeru kembali bertemu dengan Elf tadi dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya, yakni kelaparan. Mau nggak mau sama si Takeru dikasih makan dan juga minuman. Kali ini mereka berdua sempat berkenalan bahwa Elf ini namanya Brolite. Pada awalnya si Takeru mau menghiraukan ini Elf dan meneruskan kembali perjalanannya. Tapi ini Elf maksa-maksa untuk bisa berguna buat si Takeru. Soalnya dia sudah berhutang budi kepadanya. Sudah ditolongin 2 kali sama si Takeru. Alhasil si Brolite mempunyai ide kalau dia ingin membantunya mengumpulkan barang-barang yang dia butuhkan. Si Bi juga udah setuju kalau itu adalah ide yang bagus. Takeru nurut aja dah dan pas setelah dilakukan, Brolite kelihatan main-main dan tidak tahu apa-apa soal item dan lain-lain. Karena tujuan mereka juga sama ke tempat Pojerao, ditambah lagi si Brolite agak berguna soal ngumpulin item. Jadi si Takeru menyuruhnya untuk menjadi pengawalnya saja di sepanjang perjalanan. Ditambah dia juga harus memberikan ilmu yang belum si Takeru ketahui. Brolite sangat bersedia di sana. Nah, karena udah sore si Takeru akan bermalam di tempat sana dan memasak. Si Brolite menyarankan buat menggunakan kayu bakar biar ketahuan kalau di situ lagi ada yang kemah. Dia juga membawa kayu satu yang dia bagi-bagi tersebut. Memang kelihatan jago banget, bahkan pedang yang dia punya sudah nyampe ranking A. Tapi ujungnya Takeru pakai batu sihir juga buat masak. Hari itu dia masak sop gitu dengan hasil pencarian tadi. Nampak keduanya sangat menikmatinya. Takeru berasa kagak tenang karena keduanya tidurnya ngorok parah. Setelah itu mereka kembali lanjut lagi menuju ke tempat tujuan, bahkan mampir ke restoran Paradise. Si Brolite menceritakan kalau dirinya mempunyai teman di Belkheim. Bentuknya kayak naga gitu. Perasaan si Takeru udah kagak enak kalau orang tersebut adalah Clayton. Dan bener aja, kebetulan orangnya ada di situ juga. Dia juga mengakui kalau Brolite adalah temannya. Dia marah kepada Takeru karena berpetualang tanpa ngasih tahu dirinya. Sekarang karena dia udah tahu tujuannya, dia akan ikut. Apalagi mendengar si Brolite menjadi pengawalnya si Takeru, dia juga akan menjadi pengawalnya juga. Alhasil mau nggak mau dah si Takeru nurut aja. Lama kemudian mereka bertiga udah sampai di depan gerbang menuju negeri Paradise. Karena kalau ngantri lama banget, jadi si Clayton pakai ordal aja biar masuk duluan. Untungnya dia mempunyai kenalan ya kan. Ternyata memang bukan sekedar kenalan doang. Ketika masuk ke negerinya, rajanya langsung pengen ketemu sama si Clayton. Karena Clayton terkenal pahlawan lah di negeri itu.
karena udah pernah menyelamatkan tempat tersebut. Bahkan jasanya dikenang dengan mendirikan sebuah patung di tengah kota. Alhasil mau nggak mau mereka bertiga menghadap ke arah raja. Datang-datang Clayton udah protes soal patungnya yang tadi yang kelihatan kagak mirip dengannya. Sekaligus si Takeru mau izin kepada sang raja kalau dirinya mau ke tambang. Dia juga membawa surat pengantar dari si bos pandai besi itu. Dia mengenalinya, dia juga memberikan situasi yang ada di dalam sana. Yang sekarang ini udah menjadi tempat para monster. Karena mereka pada kuat, ada Clayton juga, jadi sambil misi aja menghancurkan monster itu. Lantas, ini jadi malah dikasih misi gitu kan sama si raja. Karena kagak bisa nolak, alhasil mereka menerimanya. Takeru akan dipandu sama yang tahu tempat tersebut. Ketika berada di dalam sana nampak gelap banget, harus menggunakan kekuatan cahaya kayak begitu. Baru aja jalan sebentar, udah ada monster laba-laba yang mendekatinya. Langsung saja dihabiskan sama mereka bertiga. Setelah kembali meneruskan perjalanan, si Takeru merasakan kalau banyak energi di sekitarnya. Dia meminta izin kepada sang pemandu untuk menghancurkan dinding yang ada di depannya. Pas dia hancurkan itu muncul banyak sekali batu bercahaya, yang mana itu bukanlah batu Ildir, melainkan Ildrit, yang dimana itu lebih mahal daripada yang si Takeru cari. Tak lama kemudian pas lagi ngomongin soal batu, ada yang datang lagi. Ini musuh lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Tapi si Takeru meminta kepada yang lain kalau dia yang akan menghabisi musuh ini. Karena musuhnya tersebut adalah monster kepiting yang bisa ia masak. Takeru udah kagak sabar mau memasak kepitingnya sampai bikin Brolite dan Clayton aneh melihat tingkahnya. Lalu itu kepiting tiba-tiba menyerang si Takeru, lalu sama si Takeru mau dibalas serangannya dengan dibantu oleh Shibi. Dia juga menolak bantuan dari kedua temannya tersebut karena si Takeru yakin dia bisa melawannya sendirian. Habis itu dia mengeluarkan kekuatannya dan memperkuat di bagian tertentu. Dia melakukan combo dengan Shibi, pas dia geprek menggunakan tongkat sihirnya. Nampak ini lebih keras dari yang kemarin. Dia lawan sehingga dirinya terkena serangan musuh. Di situ Bi menahan pergerakan si kepiting tersebut biar kagak banyak bergerak. Sementara si Takerunya mencari titik lemah daripada si kepiting tersebut. Setelah mengetahui letak kelemahannya, dia pun mengeluarkan kekuatan es yang disatukan dengan kekuatannya Shibi yang membuatnya seperti bor lalu menghantam titik-titik lemah tadi. Kepiting itu pun menjadi es batu yang bikin si Brolite terkesan dengan kekuatan si Takeru. Tapi beda halnya dengan si Clayton. Dia marah-marah kepada Takeru karena tidak melibatkannya dalam pertempuran. Dia malah gelut sendirian. Clayton, sebagai bagian dari kelompoknya harus saling mengandalkan satu sama lain. Tidak ribut sendirian. Di situ dia mengerti akan hal itu. Dia enggak ada takut-takutnya. Karena udah terbiasa melawan kayak beginian. Pantas aja ya kan kekuatan Takeru sangat kuat. Daripada ribut, mending fokus membawa monsternya saja, dilanjutkan dengan mengumpulkan Ildrit yang mereka dapatkan yang jumlahnya banyak banget. Pemandunya itu sangat terharu akhirnya bisa mendapatkan batu tersebut. Si Takeru berpikir mungkin kata orang kemarin yang sering merasakan gempa itu kemungkinan besar gara-gara monster kepiting itu. Tapi sekarang udah musnah, jadi kemungkinan bakalan aman. Batu Ildrit pun sekarang udah gampang ditemui. Habis itu mereka balik kepada si raja dan laporan. Pemandunya ngasih tahu pengalamannya melihat si Takeru mengalahkan monster kepiting tadi. Si raja penasaran dengan bentukannya. Karena maksa pengen melihat sama si Takeru dikeluarin yang hampir bikin bangunan itu roboh. Dia sangat terkesan sekali dan akan memberikan mereka hadiah karena udah mengalahkan itu monster. Si Takeru cuma meminta monster ini saja buat dibawa. Sementara itu, hadiah yang lainnya mereka udah dapatkan berupa Ildrit dan juga hadiah yang lain. Tapi si Takeru kagak peduli soal harta. Dia lebih mementingkan perutnya yang gak sabar
menyantap daging kepiting. Setelahnya si Brolite berhasil mendapatkan kuda yang dia mau, yang memang adanya di tempat itu. Terus juga tombak si Clayton udah diperbaiki juga, jadi lebih keren. Karena Brolite sudah mendapatkan kuda yang dia inginkan, jadi dia akan langsung menemui saudaranya. Karena itu adalah pesanannya. Dia juga tidak akan lupa dengan si Takeru yang udah banyak menolongnya. Dan dia berharap suatu hari nanti mereka ketemu lagi. Sementara Takeru sama si Clayton naik kereta kuda. Tak lama kemudian mereka sampai di Belcamp lagi dan bertemu dengan si Ariana di sana. Ariana mengira keduanya telah membuat sebuah tim gitu. Takeru yang mau menyangkalnya sama si Clayton diiyain kalau mereka membentuk tim sementara. Berawal dari candaan tersebut, mereka membuat tim beneran yang namanya tim hitam biru. Clayton juga tertarik sama si Takeru yang random orangnya. Dia bisa mengawasi si Takeru yang bertindak seenaknya kayak tadi. Setelah membentuk tim, si Takeru menemui si Rebel dan juga bosnya. Dia membawa batu yang dia inginkan, yakni Ildrid. Bahkan ini lebih keren dari yang mereka mau. Mereka berdua kagak bisa berkata-kata yang bikin si Takeru merasa aneh. Mungkin saking kerennya itu batu sampai mereka kagak bisa memprosesnya. Ternyata mereka sangat terharu karena baru kali ini melihat batu secantik ini. Mereka sangat berterima kasih kepada si Takeru, berkatnya dia bisa melihat batu sebanyak ini. Namun mereka tidak bisa membayar semua batunya. Jadi Takeru suruh mereka aja mengubah batu itu menjadi gunting yang dia mau sebelumnya, dan sisanya bisa dijadikan pedang yang bisa mereka bawa ke lomba-lomba nanti. Mereka berdua pun dengan senang hati akan melakukannya. Setelah setengah bulan, ketika si Takeru sedang bersantai dengan si Clayton, muncullah si Wade yang mencarinya. Katanya ada surat untuk si Takeru, yang dimana dari capnya itu dari keluarga bangsawan. Mereka ingin si Takeru datang ke sana. Takeru merasa kalau ini cuma akal-akalan doang. Mereka pasti menginginkan si B ini. Clayton ngasih tahu kalau itu kagak bakalan mungkin, soalnya orang itu yang bernama Perminan adalah juragan tanah Belcamp. Jadi kemungkinan dia manggil si Takeru ada sesuatu, ditambah lagi isi suratnya mengarah kepada mereka berdua untuk datang ke sana. Alhasil karena dia kagak bisa ngelak, akhirnya mereka berdua pergi dijemput sama kereta kuda yang sangat keren. Yang mana setiap kereta kuda itu lewat, warga selalu menunjukkan emot wah. Karena memang mereka juga mau merasakan gitu kan, dianterin menggunakan kereta kuda milik bangsawan. Takeru jadi berasa terhormat banget bisa nyobain naik itu kuda. Tak lama kemudian mereka sudah sampai, nampak rumahnya gede banget, bak istana. Mereka berdua langsung disambut sama pelayannya bernama Raymond dan juga para maid yang lainnya. Terus tiba-tiba aja di depan sana ada bocil yang menghentikan mereka. Dia adalah Tias. Bocah ini tiba-tiba nanyain naga yang dibawa oleh si Takeru. Dan dia juga bilang dengan gampangnya pengen naga itu diberikan kepadanya. Tentu si Takeru kaget dan juga dia pasti langsung menolaknya. Ini aneh banget, tiba-tiba ini anak pengen ngambil naganya. Sama si Takeru cobalah ditanya kenapa dirinya ingin naganya tersebut. Dia didoktrin sama orang bernama Bernard, yang dimana petualang macam si Takeru kalau membawa hewan peliharaan katanya kagak diperlakukan dengan baik. Padahal di sana si Takeru sudah menganggap si B ini sebagai keluarganya sendiri. Itu berarti omongan dari orang tersebut tidaklah benar. Di sana si B juga happy bisa berpetualang bareng dengan si Takeru. Tias meminta maaf karena sudah kasar kepada si Takeru. Dia merasa gemes ketika tahu kalau si B mengerti bahasa manusia. Terus dia membeberkan juga alasan mengapa menginginkan naga. Dia ingin ada orang yang menemaninya, soalnya hari-harinya kesepian terus. Sama kemudian muncullah bapaknya yang kelihatan cakep dan juga masih muda. Dia Perminan, sang juragan tanah. Tanpa perlu basa-basi si Perminan ngajak ngobrol. Intinya dari obrolan tersebut adalah soal istrinya yang sedang sakit sudah lumayan lama. Jadi dia meminta si Takeru datang ke sana itu buat membantu menyembuhkan istrinya tersebut.
Karena dia sebelumnya udah tahu kalau Takeru pernah menyembuhkan satu keluarga di sebuah daerah. Terus juga dia merasa kasihan sama anaknya. Kemarin dia pergi ke asrama di sekolahannya, dia yang biasa ditemenin sama emaknya. Kini udah jarang karena terbaring sakit. Makanya dia mencari hewan peliharaan seperti naga biar ada yang nemenin dia main sehari-harinya. Sebenarnya Takeru keberatan untuk menolong, takutnya terlibat sesuatu soalnya dia adalah bangsawan. Tapi melihat Clayton dan Shibi ini menangis, alhasil si Takeru mau melihat dulu keadaan istrinya tersebut. Si Perminan udah seneng ya kan lalu membawa si Takeru ke kamarnya. Di dalam sana nampak pengap banget, kagak ada sirkulasi udara masuk. Terlihat juga istrinya itu seperti kurus banget. Takeru memintanya buat membuka jendelanya biar ada angin dan juga cahaya matahari masuk. Tapi katanya dia tidak kuat kalau terkena cahaya matahari. Alhasil sama si Takeru dicek terlebih dahulu penyakit apa yang sedang dideritanya. Nampak penyakitnya banyak banget alias komplikasi. Terdiri dari katarak, anemia, sakit ginjal, dan juga dirinya terkena racun yang belum pernah si Takeru dengar. Sekarang dia bisa saja membantu istrinya menghilangkan penyakit yang masih ia bisa tangani. Tapi yang belum dia tahu, dia masih belum memastikan. Yang penting sekarang si Perminan percaya dulu sama si Takeru. Baru dia akan memulai penyembuhannya. Karena istrinya tersebut ingin sembuh, jadi dia mau ngikut kata suaminya saja. Alhasil mereka berdua percaya penuh kepada si Takeru. 頼むタケル、ビュリテリアを救ってくれ。わかりました。 Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya, dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.